Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dan akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 49 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan dengan menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Demikian firman. Saudaraku yang terkasih, topik pada hari ini mengatakan aku adalah hamba Allah. Demikian. Kata hamba pada mulanya kita ketahui ini dalam konteks perjanjian lama, di mana pada saat itu di zaman kerajaan Mesir banyak sekali hamba atau konotasinya adalah budak yang diperbudak oleh Raja Firaun, yaitu manusia-manusia yang dipekerjakan untuk menjadi budaknya, dipaksa untuk bekerja tetapi tidak diberikan haknya. Nah, makanya dikatakan hamba itu adalah orang-orang yang ditawan dalam peperangan dan dijual belikan untuk dijadikan budak. Dipergunakan baik tenaganya bahkan segala kekuatannya, tetapi tidak bisa untuk mengharapkan apa yang menjadi hak mereka. Saudaraku yang terkasih, itulah pemahaman hamba dalam konteks dunia, dalam konteks di dalam ruang lingkup orang-orang yang jahat. Tetapi dalam nats ini, kata hamba, doulos, adalah bagaimana Allah memilih hambanya, memperkenankan hambanya menjadi hamba Tuhan, bukan hamba dunia, tetapi hamba Tuhan. Karena hamba dipilih oleh Allah bisa saja ketika dia itu masih di dalam kandungan atau rahim ibunya. Dan bisa saja dia itu dipilih pada saat dia masih berumur remaja, seperti Nabi Yeremia 17 tahun. Dan begitu juga pada saat dia sudah mulai dewasa atau bahkan sudah tua juga. Jadi dimanapun Allah berkenan untuk memanggil seseorang, memutuskan dia menjadi hamba Tuhan, itu adalah anugerah terindah bagi setiap orang. Karena ketika Tuhan memanggil dia menjadi hambanya, pasti Tuhan akan selalu memakainya, memilihnya, dan memampukannya untuk senantiasa melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dengan catatan bahwa yang perlu kita ketahui, ketika seseorang telah dipilih oleh Tuhan dan ditetapkan menjadi hamba, dan dia ternyata diperlengkapi oleh Tuhan, dan Allah bertanggung jawab akan kehidupannya apapun itu yang terjadi. Bahkan Tuhan memperlengkapi dia dengan sedemikian rupa. Itulah hebatnya, luar biasanya Tuhan itu bekerja dengan caranya yang misterius, menjadikan seseorang itu yang tidak berguna menjadi berguna karena Tuhan menginginkannya. Nah, saudaraku yang terkasih, di dalam nats ini juga kita mau melihat bagaimana Allah berupaya dengan karyanya yang terindah untuk membentuk seorang menjadi hambanya, melakukan firman Tuhan, bahkan menjadi pewarta dari firman Tuhan. Makanya dikatakan, jikalau saya dan Anda dipanggil dan dipilih menjadi hamba Tuhan, yang mau dikatakan tidak perlu takut. Ini yang pertama sekali, tidak perlu takut, tidak perlu ragu dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Karena Tuhan yang memilih kita, menetapkan kita menjadi hambanya. Yang dibutuhkan kepada kita adalah dikatakan percaya saja kepada Tuhan karena dia menetapkan kita menjadi hambanya. Taat saja kepada Tuhan karena dia menetapkan kita. Pasti dia akan memberikan tugas-tugas apa yang harus kita laksanakan. Taat kita kepada tugas, taat kita kepada hukum-hukum Tuhan. Dan ketika dikatakan setialah kepada Tuhan, setia saja kepadanya, maka dia akan menuntun kita ke jalannya dan menjadikan kita menjadi alat Tuhan, menjadi pembawa sukacita, damai sejahtera dimanapun kita berada. Saudaraku yang terkasih, menjadi hamba Tuhan
adalah memang tidak gampang, tapi sangat mulia sekali. Untuk itu dipesankan kepada setiap hamba Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Dikatakan, rendahkanlah hatimu. Untuk menjadi hamba Tuhan, engkau harus mampu merendahkan hatimu di hadapan Tuhanmu, supaya engkau semakin memiliki kuasa, memiliki suatu energi yang dari Tuhan. Karena ketika kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, maka kita akan ditinggikannya. Yang berikut dikatakan, kalau kita menjadi hamba Tuhan, maka kita akan diperlengkapi menjadi pembawa terang ke segala penjuru dimanapun kita tinggal. Bahkan dikatakan, engkau adalah hambaku menjadi pembawa terang di segala bangsa, di segala budaya, segala suku, segala tempat, di tengah-tengah keluarga apalagi saudara. Bahkan di tempat kita melayani di gereja kita dipakai Tuhan menjadi sumber terang ilahi. Saudaraku yang terkasih, firman ini juga satu sisi memajak dan membimbing kita untuk menjadi hamba Tuhan yang setia, yang selalu memiliki relasi dengan Tuhannya, yang selalu mempersembahkan dirinya, total keutuhan dirinya, tubuhnya, jasmaninya, bahkan rohaninya kepada Tuhan. Dan Tuhan menginginkan kita menjadi hamba yang setia. Untuk itu di bulan Desember yang indah ini, kita diajak menjadi hamba Tuhan. Jikalau engkau menjadi panitia Natal, perlakukanlah dirimu seperti hamba Tuhan yang melaksanakan tugasmu sebagai seorang panitia Natal yang setia, yang taat, rendah hati, yang dapat melakukan suatu acara dan untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk Anda, bukan untuk pendetanya, bukan untuk gedung gerejanya, tetapi untuk Tuhan. Demikian juga ketika Anda terpilih dalam panitia perayaan Natal dimanapun Anda berada, perlakukan dirimu menjadi seorang hamba Tuhan. Karena seorang hamba Tuhan bukan hanya terletak ketika dia martohonan atau memiliki jabatan atau majelis jemaat, tetapi dia hamba Tuhan yang memberikan dirinya seikhlasnya dengan rasa hormatnya, rasa agungnya kepada Tuhan, mempersembahkan apapun yang dia miliki, bakat, talenta, apapun, bahkan materi, waktu, dan dirinya sendiri dipergunakannya untuk persembahan yang mulia bagi Tuhan. Makanya di dalam firman Tuhan pada bulan Desember ini mengatakan, berbahagialah engkau ketika engkau dipilih menjadi hambanya, menjadi pelaku firman-Nya. Lakukanlah tugas itu dengan sukacita, damai sejahtera Tuhan akan menyertai engkau selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu pada hari ini meneguhkan iman kami supaya kami berbahagia ketika Engkau memilih kami menjadi hamba-Mu, menjadi pelaku firman-Mu di dalam segala gerak laku kami, dalam segala profesi dalam kehidupan kami, baik kami sebagai hamba yang martohonan dan begitu juga hamba yang tidak martohonan, tetapi kami akan melakukan tugas kami dengan baik dan bijaksana sesuai dengan konsep Tuhan. Biarkan hati dan pikiran kami Tuhan dan total kehidupan kami persembahkan kepadamu. Karena apapun yang kami lakukan, semua itu akan berguna untuk memuliakan nama-Mu. Ajar dan bimbinglah kami Tuhan supaya kami berani, tidak takut dan tidak gentar, tetapi bersukacita menerima tugas panggilan yang dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudaraku, ingat tetap tersenyum, jaga prokes kita. Selamat menjelang hari Natal.